Karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya. Digaji. Anda ngerti nggak yang namanya digaji ini? Saya ngerti. Anda masih menuntut KPK dibubarkan? Ya saya kan nggak lagi di Senayan. Sekarang saya tanya pikiran sebagai Anda sebagai masyarakat itu. Karena Kalau saya presiden setahun korupsi saya hilangkan. Itu menjadi lebih baik nggak? Menurut saya lebih baik. Oh, konyol. Iya. Anda nggak paham. Karena diawasi. Jadi kembali lagi, kita dengan Pak Hari ini jangan bicara model dia bicara. Karena itu moralnya di depan Mahfud MD bisa didamprat dan geger. Satu ruangan diam kok. Nggak boleh begitu, Anda yang ngawasi. Nah, itu dulu Bang Fahri, pemerintah yang suka dikritik terus oleh Bang Fahri. Namun ketika main ke istana, Bang Fahri sering tersenyum manis dan juga salaman dengan Pak Presiden. Jadi Bang Fahri sekarang ini sudah lebih dekat dengan pemerintah, masih suka sensasi, oportunis, atau kritiknya juga masih akan tetap jalan ini? Intinya saya nggak mau ngambil alih pekerjaannya anggota DPR. Mereka Maksudnya? kan yang terima gaji kan. Ya biar mereka aja yang kerja. Kita cari makan sendiri susah. Oh gitu. Jadi dulu suka kritik itu karena memang dapat duit, karena digaji. Iya, digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya sekarang udah nggak ada gajinya, masa kritik terus? sekarang Anda digaji untuk tidak kritik nggak? Digaji untuk Nggak ada tidak yang kritik gaji ya? yang jelas. Sekarang ini Anda digaji untuk tidak kritis lagi kepada pemerintah? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji? Tidak ada gaji. Jadi ini benar-benar pilihan Anda untuk tidak terlalu kritis lagi? Oh iya, karena dulu beri tugas, disumpah. Ya kan, oleh negara dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif, karena eksekutif kuat sekali. Artinya sebetulnya pada saat itu ada sesuatu yang menurut pikiran Anda nggak layak dikritik, itu Anda akan kritik. Oh enggak, itu tugas. Karena tugas gitu ada kan, caranya. ya. Sekarang, jadi begitu Anda diberikan imunitas misalnya ya. Karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya. Dan Anda tidak harus khawatir besok Anda diadukan dan Anda masuk penjara. Oke, tepuk tangan. Ini sudah mulai panas. Tapi gini ya Pak analis dan juga bintang tamu Bang Fahri, kita akan terus melanjutkan perdebatan ini, tapi ada aturan mainnya. Saya akan jelaskan. Ada 9 box. Di dalam 9 box itu nanti akan ada topik-topik yang akan dipilih oleh Fahri Hamzah. Nah, di situ kita akan ulas lebih dalam lagi. Bang Fahri, mau pilih box yang keberapa? Lucky number 7, 7. 7. Oh, oke, kita Nggak ada buka. nomor Ada partai. apa? Oposisi, oportunis. Nah, langsung saja, Bang Fahri, posisi Anda sekarang itu oportunis atau oposisi masih? Oposisi karena di luar kan. Tetap oposisi. Kita berada yakin? di luar Walaupun sistem tadi pemerintahan. sempat bermanis-manis dengan Presiden Jokowi di sana. Biasa, dia kan pimpinan kita, jadi kita harus baik dengan pimpinan kita kan. Kalau abang emang patokannya adalah dibayar, berarti abang pas 98 dibayar siapa dong? Ayo loh, gimana tuh? Naik pakai duit, Kan Bang. ada slip gajinya. Slip gaji itu diperiksa oleh petugas pajak. Ada pajaknya, itu kan jelas. Tapi kalau tidak lagi dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, ya kita cari hidup kita sendiri, kita cari makan sendiri. Saya pikir dulu beliau adalah orang yang setidaknya punya sikap. Karena pikiran-pikirannya dari hati. Tapi kalau melihat sekarang bahwa itu juga karena digaji, berarti wah, saya salah sangka Bang. Berarti memang itu kalau nggak ada duit berarti tidak. Bukan tidak begitu. Jadi jangan ada keliru. Saya pikiran-pikiran. ngomong duit itu karena setiap anggota dewan itu difasilitasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bertugas, disumpah. Kalau kita sudah tidak bertugas dan disumpah lagi, kita nggak boleh seolah-olah kita masih bertugas dan disumpah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Itu ada caranya. Bukan berarti kita tidak lagi menulis, tapi duduk di Senayan, mengkoreksi satu persatu kebijakan yang sedang berjalan. Nggak bisa tidur saya itu kalau nggak ngawasin jalannya pemerintah, karena sumpahnya di situ. Tapi sekarang setelah kita menjadi rakyat biasa, masa harus kayak orang Senayan lagi? Oke, Saya Bang mau Rey. tanya Bung Fahri, soal kritik Anda kepada KPK, bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu, atau karena itu genuine pikiran Anda? Digaji. Anda Nah, ngerti nggak yang namanya digaji ini? Saya ngerti. Uang itu diambil dari APBN, dipakai untuk menggaji kita, Ya. terus dikasih imunitas. Iya, itu bahasa yang lain dibayar. Digaji. Oke. Karena Anda digaji. Tugas pengawasan. Kalau Anda jangan Mengawasi begitu sama dong. dibubarkan itu Jadi beda, Bung begini Fahri. loh, konstruksi berpikirnya itu harus benar. Anggota dewan itu pengawas negara, pengawas pemerintahan. Karena Anda mengawasi, ya tentu Anda ditugaskan setiap Ya. gajinya. Kalau sekarang Anda masih menuntut KPK dibubarkan, Ya saya kan nggak lagi di Senayan. sekarang saya tanya pikiran Sebagai Anda masyarakat. sebagai masyarakat itu. Karena Anda Kalau saya presiden setahun korupsi saya hilangkan.
Bukan. Nah, Itu janji saya. Tanya itu. Nggak, nggak. Bang Saya Saud. tidak tanya itu. Iya, Bang. Saya mau tanya Anda Oke. masih berpikir nggak bahwa KPK itu harus dibubarkan? Kan saya tidak di Senayan lagi. Iya, sekarang saya Nggak tanya bisa pikiran dong. Anda sekarang. Anda kalau duduk lagi bertugas, Anda pakai emblem, Anda pakai Iya, bertugas. saya Lain paham. cara Anda bertindak. Saya paham. Bos, Oke. ya, Sekarang saya seragam mau Anda tanya pun itu pikiran Anda menentukan sendiri. Anda diberi tugas oleh negara. Oke. Anda nggak pakai pakaian seragam, Oke. nggak boleh semena-mena. Saya Bos. menurut Cukup, Anda itu. tapi satu saja, Bung Fahri. Menurut Anda ada keuntungan nggak sih ada lembaga KPK? KPK sudah berubah. Undang-undangnya Ada udah keuntungan berubah. nggak sekarang? Yang merubah termasuk saya yang ngetok palu. Oke, silakan Pak Perubahan Saud. itu menjadi lebih baik nggak? Menurut saya lebih baik. Oh, konyol. Iya. Anda nggak paham. Karena diawasi. Jadi kembali lagi, kita dengan Pak Hari ini jangan bicara model dia bicara. Anda nggak akan ketemu. Anda bicara dengan Pak Hari ini harus bicara substansi. Dia paham kleptokrasi. Paham dia, kamu tanya kleptokrasi dia bisa jelaskan 3 hari. Tapi dia tidak bisa keluar dari kleptokrasi itu. Oke, tepuk tangan. Wow. Bang mau nanya, berarti tadi kalau abang bilang berarti kalau selama ada emblem kita harus bertanggung jawab atas tanggung jawab di emblem itu. Selama tidak ada emblem kita tidak tahu, seperti itu kan konsep yang saya tangkap seperti itu. Berarti kalau kita jadi pemadam kebakaran, ketika ada api udah pasti kita harus padamin. Tapi ketika kita tidak jadi pemadam kebakaran ada api, saya bukan Biarin aja pemadam ya. kebakaran tuh. Nah. Apakah seperti itu Pak? Jadi begini ya, negara itu melekat pada kertas, pada tugas, pada simbol-simbol yang melambangkan negara itu. Karena itulah polisi harus pakai seragam, petugas-petugas tertentu harus pakai seragam dalam pelayanan. Karena itu formalisasi penugasan kelembagaan negara wajib diperjuangkan. Nah karena itulah kemudian seorang petugas dan pejabat juga diberi gaji oleh negara. Saya tidak suka ada pejabat yang mengatakan, saya kalau menjabat saya nggak mau ambil gaji. Itu dia tidak menghormati negara. Negara memberikan Anda gaji itu maksudnya adalah supaya Anda jangan maling. Supaya Anda jangan melakukan jabatan lain atau pekerjaan lain dalam tugas Anda sebagai pejabat negara. Terima saja uang itu sebagai kehormatan. Itulah yang menyebabkan Anda membiayai hidup dan keluarga Anda. Supaya Anda terus bekerja secara fokus. Mbak, Jangan seperti yang terjadi sekarang. Itulah makanya Tapi selama- Ji, kan Bang Fahri nih kita undang di sini, hadir di sini kan sebagai seorang Bang Fahri Hamzah. Iya. Tidak ada di sini anggota DPR atau apa. Sebenarnya dari dalam hatinya seperti apa? Di luar gaji kita nggak usah ngomongin gaji lagi deh. Iya, iya. Oke, kan kita hadirin di sini bukan karena anggota DPR gitu kan? Sekarang kita ingin lihat Fahri sebagai Fahri. Gitu loh. Fahrinya gitu loh. Bang Tejo silakan Bang Tejo. Aku bingung. Dari mana bahwa DPR itu harus mengawasi? Dari mana? Kemarin aku lihat ketika Pak Mahfud rapat kerja soal 350-an triliun dana Kemenko itu, kok malah Pak Mahfud yang jadi anggota DPR? DPR-nya mewakili eksekutif. Jadi gimana menurut? Saya kira waktu rapat itu moralitasnya Mahfud MD lebih tinggi dari moralitas anggota dewan. Itu yang terjadi. Berarti sekarang anggota DPR merosot? Iya, itu sebabnya dia bisa membentak anggota dewan. Tidak boleh itu sebenarnya. Sekarang ini kan masalahnya anggota dewannya tidak bersih dan tidak nampak bersih. Karena itu moralnya di depan Mahfud MD bisa didamprat dan geger. Satu ruangan diam kok. Nggak boleh begitu, Anda yang ngawasi. Anda ngawasi Mahfud MD, bukan Mahfud MD ngawasi Anda. Nah ini terbalik kan, gitu. Tapi faktanya begitu. Anggota dewannya memble. Nah itu yang harus diperbaiki ke depan. Anggota dewan itu mestilah singa-singa pengawas. Dia penjaga, dia anjing penggonggong. Dan moralnya harus kuat. Nah, itu tadi ngomongin masalah moral ketika Bang Fahri juga seolah anti KPK bahwa KPK itu kan juga sebenarnya punya tugas juga untuk menjaga moral bangsa untuk kemudian memberantas korupsi. Tapi Bang Fahri dulu rajin banget mengkritik Tanya itu. beliau kenapa nggak tangkap saya? Mereka sekarang hanya mau nangkep ikan-ikan besar. Lu kenapa nggak mancing ikan kecil? Ikan-ikan kecil urusan KPK katanya. Gitu. Oke, tepuk tangan. Wow.